Saudara Tuhan, saya tahu bahwa kita sedang ada dalam masa-masa doa yang luar biasa. Bangsa ini masih perlu doa orang-orang percaya. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang dirayakan mungkin tidak semeriah dengan Natal atau Paskah. Tapi kenaikan ini adalah sebuah janji yang besar sekali mengenai sebuah kedatangan Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa Tuhan pergi ke sorga, sediakan tempat bagi kita. Supaya di mana Tuhan berada, kita akan berada. Nah, saudara Tuhan, kita mengerti bahwa di banyak tempat, bahkan di negara-negara yang tidak Kristen sekalipun seperti Thailand dan Jepang, Natal dirayakan meriah sekali karena semua bisa dijual. Paskah adalah perayaan Kristen yang kedua yang meriah dan itu sudah kita rayakan di waktu 40 hari yang lalu. Kenaikan adalah perayaan yang mungkin tidak semeriah yang 3 berikutnya. Banyak orang bilang begini dulu sama saya, Bapak Ibu yang usianya sekarang sudah sekitar 45 ke atas, 45, 46, 47 ke atas. Dulu waktu kita masih kecil, Bapak Ibu pasti tahu. Natal itu 2 hari. Hari pertama, hari kedua ya. Ya. Kalau sekarang sudah enggak gitu. Jadi ada orang bilang gini sama saya, Pak ini ngomong-ngomong aja ya Pak ya. Saya melihat bahwa generasi kekristenan yang ngomong ini kebetulan bukan Kristen. Jadi dari sebelah. Udah lama dia bicara. Pak, kekristenan tuh kalau lihat sekarang ya, itu makin lama tuh anak mudanya makin habis. Ini sudah ngomong ini kira-kira 10-12 tahun yang lalu. Dan ke depan kelihatannya kegerakan Kristen juga mungkin berbeda Pak seperti zaman dulu. Ya ini bukan masalah apa, kita bisa terbuka saja Pak. Menurut saya mungkin bahwa kekristenan tidak akan seperti yang dulu lagi karena ada pasang surut. Dan kelihatannya Kristen akan mulai menjadi sunset bukan sunrise. Saya bilang, apa buktinya ngomong begitu? Iya Pak, dulu tuh Pak yang namanya Kristen punya ibadah itu Pak. Itu ada 4. 1, Jumat Agung, benar ya? 2, kenaikan, ascension. Natalnya 2 hari. Dan sekarang Pak, Natal tinggal 1. Dari 4 hari libur, tinggal 3 hari. Itu artinya Pak sebetulnya Kristen bisa sunset. Waduh dia ngomong begitu loh Bapak Ibu. Saya bilang gini, you salah. Kristen tuh punya hari libur paling banyak di Indonesia. Hari Minggu 52 plus 3, 55 hari. Kepercayaan mana di Indonesia yang bisa libur 55 hari? Ada, kita 55 hari libur. Ada yang liburnya cuma 2 hari, tapi bisa sebulan tuh hilang. Ada. Bayangkan. Jadi kita punya libur berapa hari tadi? 55, luar biasa. Gak akan ngalami sunset. Kita akan sunrise terus bersama dengan Tuhan Yesus. Yuk kita buka sebentar, bicara soal kenaikan. Kitab yang menarik sekali, kitab Lukas. Saya ini akan membahas banyak kitab Lukas hari-hari ini. Bapak Ibu tidak henti-hentinya saya akan terus mengingatkan. Anda ngomong sama teman Anda di rumah tetangga. Bro, Ci, sis, Pak, ayo ke gereja. Ngapain ke gereja? Ya nyembah Tuhan supaya damai gitu hidup. Kita lagi masalah goncangan banyak. Di gereja juga ngapain? Nyembah Tuhan, nyanyi, kita senang-senang. Ya udah, ya ikutlah. Ya. Gerejamu gereja apa? Anda mau jawab apa Bapak Ibu? Itu yang gelap-gelapan itu loh. Nanti kalau pas khotbah terang gitu. Yang lompat-lompat itu kan enggak gitu. Anda harus menjelaskan sama orang di luar itu yang namanya kita ini gerejanya tipenya apa. Ini GBI City of Love. Dan ini dalam lingkup rayon 1F. Di bawah payung dari GB Ketut Subroto di mana Pak Niko menjadi gembala pembinanya. Dan gereja ini berafiliasi dengan yang namanya Church of God yang ada 185 negara di 185 tahun di 135 negara. Ini sudah besar sekali. Nah, aliran kita ini namanya adalah aliran Pentakosta klasik. Tipenya apa? Paling gampang. Anda apa-apa juga nyanyi. Bener ya? Ibadah mulai nyanyi. Selesai nyanyi. Sebelum firman nyanyi. Tutup nanti nyanyi. Kalau WA-nya lagi mood 3 lagu. Anda undang tim pemberkatan coba. Ke rumah Anda, ke kantor Anda. Pasti nyanyi toh? Habis firman ngapain? Nyanyi. Sebelum makan doa toh? Kalau saya nyanyi sekalian. Gitu. Kok nyanyi mulu Pak? Kayak orang India Pak. Lihat tiang goyang. Oke. Ya karena kita Pentakosta klasik. Nah, dan kegerakan Pentakosta itu dasar tulisannya adalah Lukas. Dari kita membaca kitab Lukas kita tahu Lukas ini orang pinter, dia seorang dokter tabib dan seorang periset yang tinggalnya kerjanya di kalangan istana para pejabat.
Kalau Bapak Ibu masih ingat yang saya khotbahkan, kita siapkan sebentar Lukas pertama ayat pertama. Firman Tuhan, Lukas pertama berkata sebuah kata yang indah sekali, kata pertama, Theophilus yang apa? Kelihatan banget bahwa Theophilus itu pejabat. Pejabat yang dibawa kendali Romawi. Dan orang ini pengen tahu soal kekristenan, dia pengen tahu soal Tuhan Yesus. So, Lukas bikin satu tesis skripsi. Waduh, mantep. 24 pasal. Skripsi 5 bab toh. Ini 24 nih. Mau ngelawan sama Lukas berat. Desertasi S3 aja, paling banyak 6 bab. Itu pun dosen pembimbingnya marah-marah. Tanya Pak Tim kalau bikin skripsi ini. Waduh pusing. Ini 24 bab. Dia tulis dengan rinci researchnya tentang kekristenan yang dimulai oleh Tuhan Yesus. Dan hasil dari Theophilus membaca kisah itu, kisah pertama ayat pertama. Alkitab berkata, kisah pertama ayat pertama. Boleh pasang? Tadinya dia panggil adalah Theophilus yang mulia. Kisah pertama ayat pertama, 2-3. Udah gak pakai yang mulia lagi. Ya toh? Hai bro. Itu artinya bahwa Theophilus sudah bertobat, jadi teman sekerja Lukas, jadi teman baiknya, manggilnya sudah brur. Nah, kalau zaman sekarang bray. Gitu. Dia panggil sekarang sudah jadi teman baik. Lukas itu ditaruh Tuhan untuk pergi kepada orang-orang pejabat dalam sebuah pemerintahan orang Romawi. So banyak orang bilang gini sama kita hari-hari ini. Lu mah enak ya pelayanannya ya, tempat gede-gede terus ya. Bapak ibu, tiap orang dikapling sama Tuhan. Ini nikmatnya dalam gereja Tuhan. Alkitab berkata, tidak seorang pun bisa menerima sesuatu jika tidak dikaruniakan dari sorga. Bapak ibu, Anda bisa nikah sama si A, saya beritahu. Tuhan yang buat. Kalau Tuhan gak buat, tuh orang gak bakal nasir Anda. Gitu. Anda bisa kerja hari di tempat ini, bisa punya ibadah di tempat ini, bisa mengembangkan tempat ini, bisa melayani di tempat ini, bisa punya teman yang sana, bisa kerja ini berhasil, proyek itu bisa dapat, saya beritahu. Alkitab berkata tidak seorang bisa mengambil buat dirinya sendiri jika sorga tidak mengaruniakannya. Itu artinya adalah kita tidak punya prestasi apapun tanpa Tuhan ikut campur. Dan makanya enak sekali, ada orang tipe Lukas yang memang Tuhan taruh khusus menginjili pejabat-pejabat Romawi. Ada yang urusan sama Petrus. Tiap hari ketemu sama orang Yahudi yang tegar tengkuk. Ada. Tiap orang sudah punya kapling masing-masing. Dan setiap kapling ada pengurapannya. Makanya saya tuh senang banget. Dalam kekristenan itu paling enak gini. Tak seorang pun bisa mengambil bagian orang lain. Anda mengambil bukan bagian Anda, kena masalah. Kenapa? Urapannya beda. Kalau Tuhan tidak menambah sebuah kapasitas, tidak akan terjadi sebuah penambahan. Karena sorga yang mengaruniakan. Lukas ini luar biasa. Nah, kitab Lukas menulis 2 kitab. Yang pertama adalah kitab Injil Lukas, yang kedua adalah kisah para rasul. Ada yang bilang sama saya, kisah para rasul itu 2 orang yang nulis. Lukas sampai 16, sisanya Paulus. Sudahlah, jangan berdebat siapa yang nulis, sama-sama gak tahu juga kan. Ya, gitu. Saya gak hadir waktu dia menulis ini. Nah, Lukas itu menariknya adalah menulis semua kegerakan yang akan terjadi masa setelah Tuhan Yesus terangkat. Post Christianity. Jadi setelah penyalipan, crucifixion, setelah dia naik, kegiatan berikutnya rasul-rasul itulah kegiatan dari Lukas. Lukas adalah orang yang mengutip kembali kegerakan akhir zaman dari kitab Joel. Dan inilah Lukas, dia menulis sebuah kitab dengan detail sekali. Lukas tuh humanis. Ngeroh Pak, nggak terlalu. Orangnya humanis, contohnya begini. Tuhan Yesus taman Getsemani, dia berdoa bersungguh-sungguh. Peluhnya bertetesan seperti darah masing-masing ya. Dan dia sangat ketakutan. Datanglah malaikat untuk menguatkan dia. Hello, Tuhan loh ini. Kok bisa sangat ketakutan? Karena Lukas mengambil sisi ketuhanan Tuhan Yesus. Ini sangat humanis sekali. Dan ini yang menarik. Lukas menulis sebuah kitab sebagai penutup kitab Lukas yang ditulis pertama itu. Lukas 24. Kita lihat ayat ke-13. Nah ini. Kenaikan Tuhan Yesus luar biasa. Itu menarik sekali. Kalau Tuhan naik, kita juga naik ke surga satu hari nanti. Entah kapan Pak, nggak tahu. Siapa duluan Pak, tidak tahu. Kalau ada yang mau mempercepat silahkan, ngeri itu. Teruskan. Pada hari itu juga. Hari apa itu? Hari Minggu. Waktu Tuhan Yesus hari itu juga. Itu hari Minggu waktu Tuhan itu bangkit. Ada 2 orang yang murid Yesus.
ini pasti bukan dari City of Love. Pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Kira-kira 7 mil dari Jerusalem. Emmaus, bersama saya, Emmaus. Emmaus artinya hot spring water. Pancaran air mata, air yang hangat. Ini kalau di daerah Jawa Barat apa namanya? Pemandian itu? Teater. Ya itu. Sering teater? Ngapain di rumah aja kan? Air panas jam sekarang gampang, cuma gak ada belerangnya kalau di rumah. Kampung nama Emmaus. Semua nama di Alkitab, nama gunung, nama bukit, nama lembah, nama danau, nama sungai, nama orang, nama desa, nama kampung, nama kota, nama selat, nama tanjung, nama pulau, nama orang, angka di Alkitab, semua ada artinya. Emmaus itu artinya adalah hot spring water. Dan setelah ada kematian, Tuhan Yesus, tidak ada pengharapan dalam kehidupan ini. Tiba-tiba 2 orang ini pergi ke Emmaus. Nyari apa sih? Hot spring water. Dia pengen cari sesuatu yang bisa menghangatkan rohaninya. Bayangkan tokoh yang digadang-gadang bakal jadi tokoh besar, sudah meninggal disalib dalam kondisi yang paling memalukan. Hari itu ditelanjangi, disalib, dikubur, kubur terbuka. Jadi 2 murid ini berikhtiar untuk menambah kerohaniannya, untuk menjaga kerohaniannya dengan pergi ke Emmaus. Cilakanya tempat untuk menambah kerohanian menjadi lebih hot, jaraknya 7 mil dari Yerusalem alias jauh banget. 7 mil naik mobil sama 7 mil mersikil atau mersikil ya Bapak Ibu. Sikil kaki, jalan kaki. Dan mereka bercakap-cakap, chatting, cicet tentang segala sesuatu yang telah terjadi. 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, chatting dan bertukar pikiran, sama-sama apa? Datanglah apa? Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Gak kenal loh ini. Makanya Bapak Ibu begini. Kok bisa ngerti ini ya? Saya beritahu. Kalau sorga gak buka mata kita, gak akan paham. Tuhan datang bareng. Lah bayangin, ini 2 murid gak tahu siapa namanya nih. Itu tiap hari kumpul sama Tuhan Yesus. Sebelahnya gak tahu. Saya ini lucu ya, pernah kejadian ini. Lucu sekali. Saya sedang duduk di sebuah rumah makan. Sama anak binaan saya. Itu di sebelah, itu cerita tentang si Aruna. Wih, ini orang cerita seperti dia adalah adik kandung saya. Betapa dia paham, itu si Aruna tuh begini. Itu meja sebelah tuh saya. Jadi yang ngedengerin gitu, oh gitu ya cerita. Hebat, lebih tahu dari saya lah pokoknya gitu. Terus saya jadi ngeliatin gitu. Waktu saya ngeliatin, dia membelakangi saya. Itu 2 orang tuh ngeliatin saya. Saya kan mulai berpikir, kayak pernah kenal di mana gitu ya. Lah lucu tuh, Bapak Ibu. Ini orang, bayangkan meja sebelah, cerita soal saya. Lah saya hadir situ, dalam hati gini, perasaan gue gak kayak begitu ya. Perasaan gak kayak begitu ya, ada loh. Memang orang sotoy ya, sok tahu. Itu banyak di muka bumi. Tolong mengerti, Charlie Chaplin pernah ikut lomba mirip Charlie Chaplin. Charlie Chaplin asli pernah ikut lomba mirip Charlie Chaplin, juara 2. Ayo, mau ngomong apa? Jangan-jangan Tuhan di sebelah kita. Ini siapa nih brewokan nih? Bahaya. Lah ini sama ini kejadian nih ceritanya. Terus. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga kita tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu perbincangkan sementara kamu jalan? Lagi ngomongin apa sih bro? Berhentilah mereka dengan muka suram. Namanya juga orang gak hot ya begini. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu terjadi di situ pada hari belakangan ini? Katanya pada mereka, ada apa ya Bapak Ibu? Saya sudah berkali-kali melihat Tuhan itu belagak tidak tahu. Iblis, dari mana? Ya keliling-keliling tuh. Udah lihat Ayub belum? Ya sudah, jujur, saleh, takut sama aku menjauhi kejahatan. Bayangkan, saya mau tanya. Iblis lagi baik-baik. Tuhan nanya, yang tadi gara-gara siapa? 5.000 laki-laki ikut KKR belum makan. Anda tahu Yahudi, beda sama orang City of Love. Yahudi itu makannya kambing tiap hari, gak pakai sayur, gak pakai buah, gak pakai pecai. Gak pakai kakung ca. Orang makan kambing tiap hari, minumnya anggur. Darah tinggi naik semua itu. Sudah pernah ketemu orang darah tinggi, belum makan, pernah ketemu? Nah kalau ada di rumah tangga sering ada yang marah-marah, kurang makan itu berarti. Orang Yahudi
makan kambing tiap hari, belum makan 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Tuhan tanya, kamu harus kasih mereka makan. Ya murid-muridnya stres semua tuh. Alkitab berkata, Tuhan ingin menguji mereka. Saya baca di Alkitab, Tuhan tahu gak mereka ngomong apa? Tahu, Tuhan tanya, lagi ngomongin apa sih? Masa kamu gak tahu ada apa sih? Nah ini nih. Kristen harus mulai sadar yang begini-begini nih. Tuhan tahu, paling ngeri kan orang kayak gini. Dia jago, top, nanya-nanya. Gitu. Nih, saya kalau seminar banyak orang ketemu begini banyak. Saya kalau seminar di mana-mana biasanya yang ikut seminar ada 4 jenis orang. Yang pertama adalah dibawa sama temannya seminar, tapi gak paham apa-apa. Kenapa kau ikut? Ya nebeng. Yang nomor 2 ikut seminar kenapa? Nunggu nasi box. Yang ketiga, memang mau belajar firman. Yang keempat, pengen adu debat sama pembicara. Ngadu ilmu. Petarung sejalanan. Ya. Tuhan tanya, yang begini hati-hati. Sudah, Anda berasa nggak? Ada orang sudah tahu terus nanya. Saya pengen deketin tuh meja dan bilang begini. Oh gitu ya, terus kalau Pak Ron tuh sukanya apa ya? Nanti dia cerita tuh, lah orangnya di sini kok. Ada orang ngomong sama saya gini, Pak, dulu. Saya khotbah, selesai saya tanya, ini pendeta punya anak perempuan. Ketemu sama saya, kelihatannya ingin menikahkan anak perempuan sama saya, kelihatannya. Dia tanya gini, Pak Rona ya ngobrol. Bapak ini dari Jakarta kan? Iya. Oh saya dengar Bapak masih bujangan belum nikah ya? Sudah. Belum Pak, kan saya dengar Bapak masih bujangan belum nikah. Saya bilang, Pak, Bapak tanya sama saya, ini orangnya di sini. Saya belum nikah. Kata Bapak, sudahlah ini Pak cincinnya. Itu mah biasa kalau pendeta kemana-mana suka pakai cincin Pak, biar gak diganggu. Tapi kan saya ngerti Bapak belum menikah. Ya kan Pak, saya dari teman-teman Bapak belum menikah. Jadi saya ini punya anak perempuan. Pak, saya sudah menikah Pak. Saya cerita sama istri saya sampai ketawa-ketawa loh. Lalu saya bilang, Pak saya ini depan Bapak nih loh. Saking ngototnya, mungkin, udah gitu saja. Banyak orang begitu tuh, sudah ketemu yang asli masih tanya yang kejadian. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret, seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, depan seluruh bangsa kami. Tapi imam, kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan di dalam untuk dihukum mati dan telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Telah lewat 3 hari. Jadi saya tadi bilang pada hari itu hari apa? Minggu. Telah lewat berapa? 3 hari. Jadi kejadiannya hari apa? Ulang. Ini hari Minggu ya toh. Dikatakan telah lewat 3 hari. Berarti kejadian itu hari apa? Kamis. Kamis meninggal, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Jumat meninggal, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin deh. Jadi Tuhan bangkit hari Senin gitu ya. Bapak Ibu hati-hati. Pencatatan Yahudi menyatakan bahwa sebetulnya yang namanya Kamis Putih itulah Paskah. Jadi Kamis Putihnya itu orang Katolik itu Paskah kita. Jumat Agung itu roti tak beragi. Nah kita ubah jadi Jumat, tetapi udahlah dalam Tuhan semuanya agung, udah gitu saja. Mau Kamis Agung boleh, Jumat Agung boleh. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah menunjukkan kami pagi-pagi buta, mereka pergi ke kubur, tidak menemukan mayatnya, mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kuburan dan mendapati bahwa memang benar kata perempuan-perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat. Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias sebenarnya semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka tentang apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi. Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju sama-sama. Lalu Tuhan apa? Ini. Kita penuh dengan cerita seperti ini. Tuhan berbuat seolah ingin meneruskan. Masih ingat gak waktu Tuhan bertemu dengan Kain habis membunuh Habil? Kain, di mana adikmu? Tuhan tahu gak sudah meninggal adik Habilnya? Sudah. Kenapa nanya? Paling gak enak ada orang nanya mau nguji tuh. Berasa tuh Bapak Ibu? Anda bikin kerjaan proyek gagal. Terus bos bilang gini, bagaimana proyek hari ini? Serem gak?
Nah itu dia, Tuhan sering begitu. Tinggal bersama dengan kami setiap hari telah menjelang malam dan terbenam. Lalu masuklah ia tinggal bersama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti mengucap berkat, memecah-mecahkan yang memberikan kepada mereka. Ketika itu apa? Nomor 1 dalam kisah ini, kubur telah terbuka. Open tomb. Kubur Tuhan Yesus itu batunya beratnya 2 ton. Kayak tablet loh. Tablet itu bukan handphone ya. Tablet obat loh. Zaman sekarang kalau ngomong tablet tuh ingatnya handphone. Kalau dulu tablet tuh minum obat. Itu beratnya 2 ton. Diameternya 2,5 meter. Dijaga kubur sama 16 tentara Romawi dari batalion 10 yang paling bengis. Dijaga di sana, 16 orang. Tuhan bisa buka itu. Apa artinya? Dalam Yesus dia sanggup membuka sumbat-sumbat kehidupan kita. Pak, kok ini mampet ya? Kiri mampet. Ingat Paulus gak? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Galah rangsang itu perik. Logam yang ada durinya. Atau kayu ada durinya. Dipakai buat apa sih? Kalau binatang itu ke sana, nancep, dia gak ke sana lagi. Bapak Ibu Anda tahu bahwa gajah itu diikat pakai rantai kan? Kita semua paham itu rantai sama gajah, di begini juga lepas kok. Tapi kenapa gajah gak pernah lepaskan rantai? Dari kecil dirantai. Karena dia coba 4 kali gak lepas, sampai gede dia berpikir dia gak bisa lepas. Banyak orang sudah kebiasaan, akibatnya apa? Dia berpikir itu akan rutin seperti itu. Gajah sama rantai, tarik juga lepas. Itu Paulus waktu dia jatuh buta. Anda pikir dia cuma diam gini? Enggak. Dia ambil pedang, dia buta, dia ngamuk, dia tebas semuanya. Kayak Jasun Tolyongto itu loh. Kopingho kalau nonton itu. Dia ngamuk pakai pedang. Tuhan bilang, Saul mau apa? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang atau perik. Pernah ngalami dalam hidup ini? Kesana mentok, sini mentok, sono mentok, sono mentok. Itu artinya Tuhan mau bicara. Kristen tuh harus tulus makanya. Saya tuh berasa gini, sekali mentok, terobos. 2 kali mentok, cek kembali strategi atau planning. Atau yang kita buat manajemennya. 3 kali mentok, Tuhan mau bicara. Nah, gitu. Pak, saya sudah 10 kali mentok, tobat. Gitu. Open tomb. Yang pertama, kenaikan Tuhan, sambungan dari peristiwa kebangkitan Tuhan. Berkat yang pertama Tuhan mau kasih adalah bagi orang yang dekat sama Tuhan. Sumbat kuburnya terlepas. Open tomb. Nomor 2. Ayat 31. Ketika itu apa? Terbukalah dan mereka mengenal. Tetapi ngapain Tuhan? Lenyap. Nomor 2. Berkat nomor 2 adalah Tuhan itu membuka mata, open eyes. Supaya apa sih? Supaya kita tahu Tuhan sedang bekerja apa. Bapak Ibu, ada orang begini, ada peristiwa. 2 orang peristiwa yang sama. Ini Tuhan lagi bekerja nih. Saya masih ingat dulu, hampir 20 tahun lebih. Di mana-mana pendeta, tuh musuhnya pendeta, kan gitu ya. Iya dong, kalau pendeta musuh sama jemaat mah kebangetan gitu. Saya nggak bilang saya benar ya, saya salah. Tapi menurut saya salah, teman saya juga salah gitu loh. Tapi entah kenapa yang disangsi saya. Dan saya nggak rela, nggak terima bahwa menurut saya terlalu berat. Kayak Kain kalau ngomong gitu, terlalu berat bagiku kan gitu. Saya nggak bilang saya benar, saya salah. Tapi yang sono, ini yang saya nggak paham. Manajemen Tuhan itu kita nggak gampang paham loh Bapak Ibu. Yang salah nggak kena sanksi, yang benar kena. Masih ingat yang namanya Harun? Yang melepaskan bangsa Israel menyembah golden calf. Lembu emas, siapa? Harun. Disangsi nggak? Enggak. Yang mengata-ngatai Musa gara-gara menikah sama perempuan Afrika Kush siapa? Miriam dan Harun. Yang kena kusta siapa? Miriam. Harun kena nggak? Enggak. Nggak ngerti kita manajemen Tuhan seperti itu. Nah, kapan-kapan saya khotbahkan nanti. Kalau pas ada waktu lagi sebelum Tuhan datang. Kan gitu. Bapak Ibu, saya nggak bilang saya benar, tapi menurut saya dianya makin dipromosi, sayanya makin sanksi.
Orang tuh paling gak tahan gini loh, lihat musuh diberkati. Kan SMS, senang melihat orang susah, susah lihat orang senang. Kan gitu. Saya tahu lah Bapak Ibu, kalau Anda punya musuh gak suka sama Anda, sering ngejahatin Anda, tiba-tiba dia ngalami musibah, Anda pasti bilang gini, kasihan ya, dalam hati. Iya tuh. Jangan ngaku Bapak Ibu gak enak, ketawa saja, jangan angkat tangan. Itu saya lihat, lah kok makin dipromosi. Wah gak tahan saya. Teman saya udah bilang, udah ampuni saja. Enggak bisa. Dalam kondisi saya marah segala macam, saya gak bisa doa lagi, nyembah sudah susah, baca firman sudah formalitas, doa pun formalitas. Satu hari dari firman disampaikan firman oleh hamba Tuhan, saya kena, saya belaga gak tahu, baca firman ngerti, saya juga belaga gak tahu. Teman saya sudah ngomong sama saya gak tahu. Dan ingat Tuhan kalau tegur kita macam-macam. Pertama Tuhan tegur dari firman. Pernah baca firman tertegur? Ya. Nomor 2, pernah nggak Bapak Ibu, Anda punya masalah, pendeta ngomong tiba-tiba negur Anda? Lagi ngomong ke sini, tiba-tiba ke sana. Des di hati. 2, 3, pernah nggak teman Anda ngomong sama Anda negur Anda? Nggak sengaja loh, ngomongin negur aja. Ada urutannya. Pertama, firman. Kedua, pakai mimbar. Ketiga, pakai teman seiman. Yang keempat, orang dunia. Masih mentok. Banjir bandang, gempa. Saya kesel sekali ketama tuh orang makin dipromosi, kenapa saya makin turun begini. Saya kesel sekali kenapa dia makin dipakai oleh Tuhan, saya semakin disingkirkan. Saya kesel sekali, saya bilang gak doa, formalitas semuanya. Gak pernah damai hidup saya. Dan setelah berapa kali kejadian, teman sudah bilang ampuni, kamu tuh ampuni. Ini sudah gua nih ngomong sama lu nih. Kalau kamu masih belum juga, berikutnya ada orang fasik, berikutnya gempa. Terserahlah biarin. Satu hari saya masih ingat, saya lagi duduk, saya ngekos waktu itu. Saya lagi di depan firman nih, sambil teringat dengan teman saya. Depannya firman nih. Tiba-tiba saya bilang gini, Tuhan kenapa kok gak adil? Apa kerjamu di sorga? Bayangkan, Tuhan kok gak adil? Apa kerjamu di sorga? Yang jawab siapa tahu? Teman sebelah, di kamar sebelah, nyetel lagu. Lagunya bilang gini, have I told you lately that I love you? Have I told that no one else above you? Take away my sadness, fill my life with gladness. Is my troubles that what you do? Memudahkan hidupmu itu kerjaku. Memudahkan hidupmu itu kerjaku. Tuhan apa kerjamu di sorga? Memudahkan hidupmu itu kerjaku. Yang negor saya, Rod Stewart. Saya tanya, Tuhan apa sih kerjamu di sorga? Masa gak lihat hambamu begini? Kau promosi orang, apa kerjamu di sorga? Is my troubles that what you do? Begitu saya dengar Rod Stewart yang negor, saya ingat. Level berikutnya, gempa ini. Saya langsung berlutut tuh di kamar, Tuhan ampuni hambamu. Open eyes. Mata kita akan melihat perkara-perkara orang gak lihat. Ada orang begini, ini bakal kejadian nih. Lu tahu dari mana lo, feeling. Orang kalau ngerti aja. Ada sama-sama kejadian kerusuhan, ada sama-sama kejadian ekonomi krisis. Yang satu berkata ini mah Tuhan punya rencana. Ada yang bilang gini, itu biasa siklus, kan gitu. Karena Tuhan biasa membuat perkara besar yang disembunyikan dalam perkara sehari-hari. So, berkat yang kedua adalah open eyes. Teruskan. Ciri open eyes apa ya? Hati berkobar. Maka kalau Anda dengar suatu peristiwa, dia cuma di sini, di ibadah manapun dengan firman. Kan Bapak Ibu gini loh, Anda gak berharap yang terjadi bahwa setiap kali ke gereja, ada dilawat, rebah. Lah kalau Anda semua segini, nyanyi, how great is Allah, kubrak. Saya mau khotbah siapa? Bapak Ibu bangun, Bapak Ibu bangun. Saya pernah ibadah, itu gereja gak tahu apa tuh, aneh tuh gereja. Itu kalau lagi penyembahan, itu semuanya begini, rebah, guling-guling. Terus bilangnya bilang gini, kami mengundang hamba Tuhan. Lah mau khotbah apa? Rebah semua, yang duduk tinggal 3 orang. Di bawahnya mbah Tuhan, teriak-teriak. Waduh dalam hati, aduh Tuhan, ini pengen ngomong apa? Dan sebelumnya banyak bilang gini, mari kita berenang dalam spirit. Wah. Jadi ya saya harus terbiasa bahwa denominasi itu beda-beda. Tapi hari itu adalah hari yang paling terberat buat saya. Kenapa? Mau khotbah apa? Orang aja belum sadar kok. Antara mau tidur terus sama gak sadar itu gak jelas. Ciri
Anda ke sana, tiba-tiba hati berkobar. Tuhan hadir. Mau Anda rebah kayak nggak rebah, tapi hati kita berkobar. Dan saya percaya, tiap orang berkobar tergantung kebutuhan. Yang keluarganya baik-baik saja, dikotbahin keluarga, santai. Tapi lagi masalah keluarga, pas dikotbahin, hati berkobar. Dikotbahin persepuluhan ada yang santai, kenapa? Selalu setia. Ada dikotbahin persepuluhan, sakit hati. Nah itu, berkobar hatinya. Gitu. Gitu. Teruskan yang ketiga. 3 ayat 32. Kata mereka, nah ini. Bukankah harta berkobar-kobar ketika berbicara dengan kita di tengah jalan ketika ia menerangkan apa kitab? Makanya Bapak Ibu, kenapa kita harus sering hadir dalam sebuah ibadah 52 kali seminggu ditambah ibadah tengah minggu, ada women, ada apalagi di sini banyak acara. Sebetulnya cara paling baik ngetes hati. Nomor 1, open cum. Nomor 2, open eyes. 3, open heart. Tuhan tuh membuka hati kita. Saya tuh kalau ngetes, ini tipikal saya. Jadi Bapak Ibu boleh ikut, boleh tidak. Karena ini tidak dari firman Tuhan, tapi adalah sebuah pola saja saya pakai. Kalau saya pengen ngetes apakah saya itu sudah benar di topik apa belum, saya ibadah dengan tematik itu. Tuhan, apa saya itu udah benar ya memberikan persembahan? Kalau pas ada pendeta khotbah persembahan, saya cuma begini. Berarti udah benar. Tapi kalau Anda ikut khotbah, duar di hati, ada yang gak beres. Pak, saya 52 kali ibadah, duar terus Pak. Wah. Nah, itu. Hatinya remuk itu namanya. Ya, itu. Open heart dalam hati kita. Waktu kita mendengar kitab, makanya perlu mendengar kitab suci setiap hari. Atau Anda mendengar kitab suci. Duar, ada yang gak beres. Kalau sudah beres, ya tenang. Saya kalau dikotbahin persepuluhan, gak bergeming Bapak Ibu. Mau apa lagi udah? Udah beres semua. Mau dikotbahin apa lagi? Kalau Anda sudah mengampuni orang, doa Bapak kami. Saya ini agak khawatir loh Bapak Ibu, kita ini gereja tapi jarang sekali doa Bapak kami dikatakan. Jarang dah? Jarang. 2, 3. Bapak kami dalam sorga, datanglah, jadilah kehendakmu. Bukan di karet loh, di bumi. Jadi berdoa gak boleh bisa satu, harus semua didoakan. Berilah hari ini, bakmi kami, bakmi acong tadi, yang secukupnya. Jadi kalau Anda minta berlimpah-limpah itu nabrak firman gak? Ampuni kami. Bapak Ibu banyak orang minta ampun sama Tuhan tapi gak pernah dipulihkan hidupnya. Kenapa? Karena tidak mengampuni orang bersalah. Kalau saya bicara mengenai pengampunan, Anda cuma santai gini. Berarti Anda sama mertua, sama mantu baik-baik saja. Gitu-gitu. Mami saya sama istri saya bisa tidur satu ranjang. Itu kalau Tuhan gak di tengah, gak kejadian. Gitu aja udah. Terus. Next, 33. Bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menawarkan diri kepada Simon. Kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Jadi cara terbaik mengenal Tuhan adalah dengan sebuah persekutuan. Makanya kredo para rasul adalah aku percaya akan Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan para kudus. Jadi kalau Anda ibadah cuma hari Minggu doang sebetulnya itu menyalahi kredo. Harus ada persekutuan itu yang membuat kita bisa melihat bagaimana perbuatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Pertama open cum, kedua open eyes, ketiga open heart. Terus ayat 36. Ketika mereka sedang bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri tengah mereka dan berkata kepada mereka, Shalom. Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Biasa toh, hantu. Tetapi ia berkata pada mereka, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku setelah ini raba dan lihat. Karena hantu enggak berdaging dan tulang. Jadi saya mau tanya, kalau Anda ketemu hantu berarti enggak ada apanya? Daging dan tulang. Kalau ada tulang, iga berarti bukan hantu. Seperti kamu lihat padaku, 40 sama-sama 23. Sambil berkata demikian, ia berikutnya, open arms. Buka tangan. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa
Bapak Ibu, manusia salah biasa. Tapi kalau salah, cepat lari ke tangan Tuhan yang karena ada masanya nanti, waktu pengangkatan, tangannya nggak terbuka lagi. Karena datang sebagai raja untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Kan gitu, kehidupan rasul. Dan dari sana ia akan menjudge the living and the dead. Open arms. Dan kakinya kepada mereka, ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkata ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Mereka memberikan kepadanya sepotong apa? Wah, jadi apa makanan kesukaan Tuhan Yesus? Ada suka ikan goreng? Ia mengambil dan memakannya tepat depan mereka. Ia berkata pada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab apa? Mazmur. Kitab Musa, kitab Nabi, kitab Mazmur. Kitab Torah Musa adalah Torah. Nabi-Nabi, Nebiim, Mazmur, Ketubim. 3 dasar dari ayat isi dari kitab suci orang Ibrani. 45 sama-sama. Lalu ia open mind, open tomb, open eyes, open heart, open arms, open. Kenapa mind harus terbuka? Sehingga mereka mengerti apa? Oh Bapak Ibu, makanya pikiran harus terbuka. Orang yang pikiran gak terbuka gak akan ngerti firman Tuhan. Tolong ngerti. Tuhan Yesus itu dianggap menyalahi Torah. Karena pola pikirnya berkebalikan sama orang pada zaman itu. Torah berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tuhan mengajarkan kasih. Pengajaran itulah yang dianggap oleh ahli Taurat sama orang Farisi. Itu bertentangan dan dianggap itu menyalahi hukum Torah. Tapi orang yang mengerti berkata bahwa kitab suci itu terbuka pikiran Bapak Ibu. Banyak-banyak membaca apa? Kitab suci. Mayoritas universitas besar di dunia, Anda boleh sebut yang ada di Amerika, itu dasarnya adalah sekolah tinggi teologi. Jadi pertama buka sekolah itu teologi dulu, berkembang menjadi sekolah umum. Sekolah top di Amerika, majority itu dulunya adalah sekolah teologi. Gitu. Nah, kenapa sih dasar teologi? Karena dasar dari semua ilmu adalah apa? Alkitab. Bapak Ibu mau belajar apa sih? IPA, kimia, semua Alkitab ada. Ekonomi, 3.000 ayat Alkitab membahas soal keuangan. Iman cuma 500, doa 350. Duit berapa tadi? Saceng. Ternyata orang Yahudi kenapa pintar soal keuangan? Ayat kitab firman Tuhan mengajar soal keuangan 3.000 ayat. Kita membaca kitab suci, kita tahu ternyata bagaimana untuk terbuka pikiran mengenai semua konsep keuangan. Salomo orang pintar di muka bumi. Salomo orang paling kaya di muka bumi, mengajar. Dan orang Yahudi, Bapak Ibu tahu bahwa Yahudi itu hebat dalam teknologi ya. Hebat luar biasa. Kehebatan teknologi orang Yahudi itu didasarkan pada satu kitab. Kitab Pengkhotbah. Dasar dari semua teknologi kepintaran orang Yahudi menggunakan kitab Pengkhotbah. Kita baca Pengkhotbah, sia-sialah. Bener ya? Vanity. Sia-sia semuanya. Tapi orang Yahudi membaca kitab Pengkhotbah, itu dasar dari semua teknologi Israel. Saya lagi pelajari, baru chapter pertama, belum kelar juga, gak ngerti-ngerti juga. Kenapa ini kitab jadi dasar teknologi kepintaran orang Israel? Saya gak ngerti. Tapi kita berkata, satu hari kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan akan open your mind. Mau terbuka pikiran, baca kitab suci. Teruskan. Kata pada mereka, ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari orang mati pada hari ke-3. Hari keberapa? 3. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Artinya adalah kita harus menginjil. Teruskan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang janjikan Bapakku. Apa itu? Roh Kudus. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu empowered. Empowered dengan kekuatan, kekuasaan, kehebatan dari tempat maha tinggi. Apa itu? Pencurahan Roh Kudus yang pertama. Apa sih fungsi pencurahan pertama?
Pencurahan pertama itu digunakan supaya setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid semua yang tertinggal tidak yatim piatu. Mereka bersama-sama diperlengkapi sampai akhir zaman. Dengan satu kekuatan besar namanya Roh Kudus. Dan ini luar biasa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ini prinsip ayat firman Tuhan. Betania, Bet, rumah, Aniah, orang miskin, orang tertindas. Betania, rumah, orang tertindas. Tuhan itu suka sekali sama orang-orang tertindas. Prinsipnya jelas. Waktu alam semesta ini chaos, Tuhan datang dan berkata, let there be light. Chaos berubah jadi kosmos. Waktu dosa menghantam muka bumi, hancur-hancuran semuanya, jahat semuanya. Tuhan datang memberikan keteraturan melalui air bah. Waktu Sodom dan Gomora berantakan semuanya, terjadi LGBT di sana, luar biasa. Taiwan sekarang sudah mensahkan pernikahan sejenis. Asia yang pertama, Taiwan, yang mensahkan pernikahan sejenis. Dan yang menikah adalah kelihatannya cucu dari pendiri negara tetangga kita yang ada sering pergi, yang ada lambangnya singa muntah. Gitu. Tahu ya? Nah itu cucu pendirinya itu menikah sama jenis. Sekarang. Gitu ya. Saya Tuhan, apa yang terjadi di sana? Sodom dan Gomora, datanglah hujan belerang. Lihat prinsip Tuhan. Waktu semua dosa gak bisa dikuasai lagi, Tuhan Yesus jadi manusia. Prinsip Tuhan itu adalah kekacauan dibuat teratur. Chaos dibuat kosmos. Itulah konsep Tuhan. Dan saya percaya kata diperlengkapi menggunakan bahasa enduo yang artinya diberi jubah. Saya berdoa kita semua diperlengkapi hari-hari ini. Bapak Ibu, ini kegoncangan belum kelar. Akan terus ada sampai Tuhan datang. Dan peristiwanya sudah, bukan di Indonesia, di semua negara. Saya percaya bahwa inilah pengantar kita memasuki waktu akhir. Alkitab berkata, sampai kota Betania, di Betania, tempat kota liburan Tuhan Yesus. Tuhan stay-nya di mana? Kafarnaum. Hobinya kalau liburan kemana? Ke Betania, ke rumah orang-orang miskin. Di Betania ada sebuah rumah yang berisi satu keluarga yang sudah yatim piatu. 3 anggota keluarganya. Yang paling besar bernama Maria. Yang kalau Tuhan datang, dia dengarkan Tuhan. Dia nurut Tuhan ngomong apa, sangat menyenangkan hati Tuhan. Namanya Maria. Yang nomor 2, sangat ahli teknologi. Kenapa? Karena orang ini bernama Marta, dia millennials. Dia jago bikin GoFood, GrabFood, pesen Gojek, Gosen, pokoknya mau apa. Rawon, mau namanya mau apa Starbucks, kirim. Tuhan mau apa, tinggal ngomong, langsung dikirim bakminya semua. Sibuk sekali. Langsung ketik-ketik semuanya. Dan dipotongnya pakai OVO. Oke. Yang ketiga, seorang laki-laki bernama Lazarus. Hampir gak pernah hadir kalau Tuhan datang dan berkhotbah. Dia hobi di kamar, dia main game Mobile Legends. Oke. Makanya Lazarus meninggal duluan kan gitu. Tuhan datang ke Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Open heaven. Open tomb. Open eyes. Open heart. Open arms. Open mind. Open heaven. Sorga terbuka. Waktu Tuhan mengangkat tangan, sorga terbuka. Lihat prinsip firman Tuhan. Kematian Tuhan Yesus itu penting sekali. Alkitab berkata bahwa adalah lebih penting aku meninggalkan kamu. Aku kembali kepada Bapa supaya dia mengutus siapa? Roh Kudus. Supaya engkau dan saya diperlengkapi yang kuat masalah tinggi, maha tinggi. Terus, ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita, mengucapkan hal-hal puji-pujian. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Open mouth. Buka mulut menginjil. Lihat urutannya Tuhan kasih dalam berkat hidup ini. Kubur terbuka. Orang yang sumbatnya dibuka sama Tuhan. Matanya melihat perkara-perkara sorgawi. Hatinya bisa ngerti
Tuhan maunya kemana. Dan dia menerima tangan terbuka, tempat dia bisa datang sama Tuhan kapanpun dia perlu sesuatu. Pikirannya terbuka mengenai semua peristiwa yang ada di muka bumi ini. Dia menerima banyak. Saya kalau ngeliatin orang berdebat soal firman ya, saya mikir kadang-kadang, ini benar, tapi apa? Yang salah, karakternya ngotot. Gitu. Gak tahu sekarang ada ilmu dari mana, yang salah lebih ngotot, bener ya? Itu saya gak ngerti, itu sejak tahun berapa gak jelas itu. Siapa yang ngajarin, saya gak ngerti. Tapi katanya yang salah harus lebih ngotot, apa? Supaya kelihatan benar. Lama-lama orang bikin benar harus ngotot. Kan gitu. Berikutnya, setelah pikiran terbuka, orang seperti ini hidupnya akan mengalami sorga terbuka. Ini urutan ini tidak dapat dilongkap. Harus terbuka dulu sumbatnya oleh Tuhan kasih karunia. Matanya baru ngeliat, oh ini toh Tuhan. Hatinya mulai terbuka menerima rencana Tuhan. Gak gampang loh. Tangannya mulai terbuka untuk dia menerima sebuah rencana Tuhan, sebuah proyek Tuhan, keinginan Tuhan. Pikirannya terbuka. Karena orang pikiran gak terbuka, susah ngerti. Sorga terbuka. Dan terakhir, kalau sudah terjadi, urapan turun. Tugas engkau dan saya, terbukalah mulut kita. Untuk memuji Tuhan dan menginjil. Saya berdoa bahwa berkat Tuhan seperti ini, 7 berkat ini kita boleh alami. Makanya kalau di kantor, dalam usaha, kadang kalau ada perkara yang gak enak, saya selalu bilangnya Tuhan. Ini perkara terjadi, saya gak bisa nerima. Tuhan, buka pikiran saya supaya ngerti ini apa toh. Open mind itu penting supaya engkau dan saya tidak gampang ditipu orang. Open heart penting untuk Anda bisa menerima orang yang salah. Makanya dalam hidup ini yang didoakan. Kalau ini didoakan, sejahteralah hidup kita. Jadi kita gak perlu takut apapun ke depan. Bapak Ibu orang bilang gini, kalau kamu gak bikin begini, Bapak Ibu ini revolusi industri keempat. Industri 4.0, revolusi industri keempat yang ditandai nanti dengan munculnya 5G. Handphone saya itu, tadi Pak Tito tanya, masih dipakai Pak? Masih 16 tahun. Itu 2G. Gitu. Tak dapat disadap. Mau ngomong apa santai gitu. Handphone Anda semuanya. Apalagi Anda punya Facebook. Ini ngomong terus terang aja. Kan Anda punya kamera depan toh. Apalagi komputer. Televisi Anda tergabung dengan wifi. Oke, Anda punya Facebook di sana. Ya, tolong ngerti. Itu TV di kamar Anda. Ngadep ke Anda. Anda mandi, keluar, pakai anduk, gini-gini. Itu dia bisa nonton Anda itu. Anda kan gini baca nih. Itu kamera depan Anda, kalau Anda punya aplikasi tertentu, itu nonton Anda terus tuh. Wajah Anda dipetakan semuanya, yang Anda 10 years challenge ikut, 10 years challenge. 2009 masih culun, gemuk. 2019 nge-gym. Wih bangga banget, lebih muda, 10 tahun tuh bangga, langsung foto. Yang sini masih jelek, sini makin indah. Atau masih sama mudanya dengan 10 tahun yang lalu. Bapak Ibu, begitu Anda foto begitu dalam satu hari, 60 juta data didapatkan oleh mereka, Facebook. Untuk apa? Diambil pemetaannya. Ini loh. Sininya metriknya. Oh tapi tenang Pak, saya kok Korea operasi ini Pak, dipotong Pak, dipotong ya. Biar gak cabi Pak, dipotong ini. Biar kempot. Ini. Saya beritahu, ini semua difoto semua. Dia mengambil wajah Anda di metrik semua. Kenapa? Ke depan nanti untuk masuk akses keuangan itu menggunakannya diri kita. Entah pakai sidik jari, entah pakai retina mata, entah pakai wajah. Mata bisa pakai softland, tutup. Sidik jari bisa ditutup. Kalau Anda geradakan jarinya, nggak bisa passing juga. Tapi kalau sudah muka begini, Anda operasi sini, nggak mungkin ada orang bisa operasi tengkorak tuh nggak mungkin. Gitu. Ya, berubah semua tuh. Sininya kempot, sininya maju. Waduh kembali zaman apa? Neanderthal. Gitu. Zaman Homo erectus. Gitu. Nah, diambil. Hati-hati sekarang. Industri 4.0 dengan 5G. 5G sekarang, Anda di Jakarta, kebaring sakit di operasi. Mesinnya datang nih, truk masuk. Yang operasi dari Jepang. Nggak ke Indonesia, di sana aja. Mesinnya di sini, dioperasi. Jangan sampai wifi-nya berebet. Nah itu problem kita itu. Kalau berebet, game over. Gitu. 5G, kecepatan luar biasa. Dan anak-anak muda sekarang suka nonton apa? Avenger? Oke. Mengunduh filmnya
Itu 2 jam lebih. Cuma 3,6 menit. Anda sekarang kalau ngunduh, kan suka gitu kan. Daripada nunggu mahal, cari yang murah toh. Di AK21 kan gitu. Kalau Anda nggak tahu ini berarti Anda sudah cukup tua. Sebetulnya. Nunggu, nggak kapan kelarnya. Ya, sekarang 3,5 menit jadi. Dan kecepatan 5G akan menyapu dunia. Dan saya beritahu, 5G membuat tubuh Anda tidak bisa mengatasi bakteri dan virus. Drop semuanya. Tekanan darah begini. Kesuburan semua begini. Habis semuanya. Itu 5G. Dunia akan pakai. Siapa yang pakai pertama nanti? Teknologi ini dari barat. Negara yang pertama yang pakai kawan adalah Asia. Kitalah targetnya. Semua kita akan pakai seperti ini. Dan itu membuat kita nggak paham Tuhan. Usaha biasa, kelibas sama model begini, ada yang bisa banting setir. Ya kalau Anda usahanya masih kayak misalnya makanan, sembako masih aman. Bayangkan itu yang jual toko-toko kemudian berubah jadi online. Itu kalau nggak cepat berputar, rusak semuanya. Bapak Ibu, sama-sama usaha, Anda kan sering lihat tuh Bapak Ibu, sama-sama buka toko sembako. Buka sama, tutupnya sama, harga sama, diskon sama, mereknya sama, baunya pandan sama. Berasnya namanya Ratu Lele. Bukan Rojo Lele. Itu sama, harga sama, diskon sama, tutupnya sama, yang jual kembar mukanya sama. Ibadahnya sama, sama-sama di City of Love. Dan kuliah angkat berasnya, baunya sama keringatnya. Itu beras yang bajak sapinya mukanya sama. Saya mau tanya, kenapa toko ini rame, sana sepi? Pernah lihat ini ya? Sama-sama buka usaha, barang sama, sini rame, sana sepi. Orang dunia bilang apa? Kurang sajen. Orang Kristen bilang apa? Kurang urapan. Saya bilang, tergantung kasih karunia. Sama nih, kalau favor Tuhan turun di sini, ini akan maju. Ini goncang sama. Ada yang goncang kerjanya masih kerja lama, tipe lama kerja. Ya eksis kok. Ada yang kehabis semuanya. Tergantung favor Tuhan. Dan saya berdoa, 7 berkat ini yang menjadi dasar kehidupan pelayanan kita. Semuanya karena anugerah Tuhan. Tidak seorang pun bisa mengambil buat dirinya sendiri jika sorga tidak mengaruniakannya. Open cum, kubur terbuka, mata terbuka, hati terbuka, tangan terbuka, pikiran terbuka, langit terbuka. Dan sejak itu Tuhan minta kita menjadi saksi Kristus. Mulut yang terbuka memberkati banyak orang. Kita bangkit berdiri.